Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas sunnah wudhu. Tadi syarat dan rukun saya barengkan karena keduanya harus ada. Sekarang sunnah, nanti pasangannya dengan makruh. Ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak mempengaruhi sahnya atau batalnya wudhu, tapi rugi. Makruh kebalikan dari sunnah, ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan tidak mempengaruhi sahnya wudhu, tapi rugi. Kenapa mengerjakan yang makruh? Maka nanti sunnah dan makruh saya akan pasangkan. Apa saja yang sunnah dalam wudhu? Pertama, bersiwak. Dan siwak ini adalah perbuatan. Gak ada yang namanya kayu siwak. Yang dijual-jual sekarang itu namanya kayu arok. Bersiwak itu boleh menggunakan pakaian, pakai baju, bahkan menggunakan tangan teman kita yang kasar pun boleh. Bukan tangan kita ya, tapi tangan teman kita. Gosok gigi pun termasuk siwak kalau kita niatkan untuk bersiwak. Kalau dalam mazhab Hanafi, orang yang sudah bersiwak ketika berwudu ini sudah cukup dibawa sholat. Jadi ketika mau sholat gak usah bersiwak lagi. Seakan-akan sholatnya sudah dengan siwak karena dilakukan ketika berwudu. Sedangkan orang yang sholat sebelumnya bersiwak dulu, maka sholatnya dikali lipatkan 70 kali lipat. Kalau 2 rakaat seakan-akan 140 rakaat. Yang kedua, membaca basmalah. Kalau di luar toilet. Kalau di dalam toilet ini hukumnya haram. Di tempat wudhu boleh, di kamar mandi boleh, tapi kalau di dalam toilet jangan. Terus bagaimana? Rumah saya kan tempat wudhunya di toilet, gak ada tempat khusus untuk berwudhu. Bagaimana ini? Apakah saya berwudhu di masjid aja? Di tempat wudhu masjid maksudnya? Tetap wudhu di rumah atau di toilet kita itu lebih dipilih. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mafhumnya barang siapa yang berwudhu di rumahnya dengan sempurna, kemudian berjalan ke masjid, maka setiap langkahnya diampuni dosa, setiap langkahnya lagi dinaikkan derajat. Itu bagi orang yang sudah berwudhu di rumahnya. Maka tetap walaupun di rumah kita harus berwudhu di dalam WC, tetap lebih dipilih daripada harus berwudhu di tempat wudhu masjid. Dan ketika kita di masjid di sini, selama duduk di masjid, malaikat terus mendoakan kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Sampai kapan? Selama kita duduk. Sampai kita keluar atau sampai kita hadas. Sampai kita kentut misalnya. Maka tetap wudhu di rumah walaupun di WC itu lebih dipilih, lebih diutamakan. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, berkumur. Kumur itu bukan memasukkan air ke dalam mulut saja. Maksudnya, masukkan air, itu namanya memasukkan air ke dalam mulut. Kalau berkumur itu ada kocokan di dalamnya. Itu baru namanya berkumur. Yang kelima, istinsyak. Bukan mengusap hidung. Awas. Kalau menyentuhkan tangan ke air, dibuang airnya, kemudian seperti ini namanya mengusap hidung. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Air simpan di tangan, kemudian dihirup. Bisa sampai sini atau bisa lebih sempurna. Hanya saja kalau ketika puasa lebih daripada pangkal hidung ini membatalkan puasa. Makanya makruh istinsyak ketika puasa. Tinggalkan. Orang yang istinsyak istiqomah, insya Allah dia akan terbebas dari namanya sakit flu. Apalagi ketika zaman corona itu perlu diistiqomahkan. Kemudian plus istirok. Maksudnya
Menghirup air ke dalam hidung itu namanya istinsak. Istiraq itu mengeluarkan. Jadi jangan dihisap kemudian ditelan. Itu namanya istinsak tanpa istiraq. Yang keenam, mengusap seluruh kepala. Cara yang diajarkan oleh Nabi, tangannya disentuhkan ke air, kemudian jempol kita di samping, ini tangannya seperti ini, diusap ke belakang, setelah sampai ke belakang, dimajukan ke depan. Cukup sekali, itu sudah sunnah. Karena dalam sebuah hadis, mafhumnya seperti itu. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, kepala 1 kali, kemudian kaki 3 kali. Bagaimana kalau 3 kali? Silahkan. Lebih bagus. Mengusap seluruh kepala ini adalah sudah sunnah. 3 kali sunnah juga, berarti sunnah di atas sunnah. Bagaimana kalau tangan kirinya sedang memegang sesuatu? Kita taruh peci kita sambil digigit, jorok. Untuk menyimpan gak ada tempat. Gak masalah dengan 1 tangan. Tapi ingin seluruh kepala kita usap, sentuhkan tangan kita ke air, usap sebelah kanan, sentuhkan lagi, usap sebelah kiri. Itu pun sudah sempurna, full. Cuman cara yang paling enak adalah menyentuhkan tangan ke air, kemudian ke belakang, ke depan, langsung sempurna. Yang ketujuh, menyela-nyelai janggut. Kalau janggutnya tebal, kalau janggutnya seperti saya cuma 2 helai, ini nggak perlu digini-gini juga. Bagi yang janggutnya tebal baru sunnah. Kalau saya nggak ada kesunahan. Yang kedelapan, menyela-nyelai jari-jari. Itu ketika membasuh tangan. Ketika membasuh tangan, ya, belakangnya, bukan seperti ini, tapi belakangnya. Kalau menggunakan cincin dan cincinnya itu sudah benar-benar rapat dengan jari kita karena sudah lama nggak dibuka, ini wajib diputar-putar atau dikedepankan sekali, basuh yang bagian itu, kembalikan lagi, basuh sisanya. Karena ditakutkan kalau cincinnya sudah rapat dengan jari kita, ini air nggak akan masuk ke dalam, sehingga menyebabkan wudunya tidak sah. Yang ke-9, mengusap 2 telinga. Kesunahan mengusap 2 telinga ini, caranya sentuhkan jari kita ke air, masukkan ke dalam telinga, kemudian ditarik dari belakang ke depan. Dan sedikit seperti menjewer, agak ditekan. Bahkan menurut dokter, 5 menit setiap hari kita jewer kuping kita, ini memperlancar peredaran darah. Makanya anak-anak dulu kalau nakal dijewer, itu sehat bagi mereka. Kalau sekarang kadang-kadang kita mengusap telinga tuh, sentuhkan air, ya, itu belum cukup. Jadi kuat ketika mengusapnya, sedikit agak dijewer. Yang ke-10, mendahulukan yang kanan. Maka orang yang berwudu setelah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, tapi kiri dulu, sah apa tidak? Sah. Jangan ragu. Hanya saja dia tidak mendapatkan kesunahan, tidak mendahulukan yang kanan, tapi wudunya tetap sah. Yang ke-11, taslis atau 3 kali setiap anggota wudu, termasuk kepala tadi ya. Tapi sekali kepala itu dengan menyeluruh itu sudah sunnah. 3 kali sunnah di atas sunnah. Jadi membasuh wajah sekali, tangan sekali, sah apa tidak? Sah. Yang ke-12, mualah. Mualah itu bersambung, tidak ada jeda. Ketika kita wudu di rumah kita, wajah, tangan,
habis air. Nggak tahu, tornya ternyata udah habis. Pergi ke masjid, kita tinggal lanjut kepala, kaki. Mafhum ikhwan? Jadi mualah itu sunnah, tidak wajib. Yang ke-13, menggosok. Agak sedikit digosok-gosok. Yang ke-14, memanjangkan basuhan wajah dengan ditambah ke telinga. Tadi disebutkan kalau ternyata memang batasan sini kita sah. Tapi kalau ternyata ujungnya sampai telinga, kita tambahkan, kita mendapatkan kesunahan memanjangkan basuhan. Tangan memang sampai siku-siku, tapi ditambah ini menjadi sunnah. Nanti di akhirat tambahannya ini menjadi saksi, cahayanya bertambah. Tapi ditambahkannya secara wajar. Saya ingin mendapatkan saksi nanti di akhirat lebih bercahaya lagi. Akhirnya dia membasuh tangan sampai sini. Nah, ini israf, berlebihan, malah menjadi makruh. Yang ke-15, menghadap kiblat. Kalau memungkinkan. Tempat wudhu di sini memungkinkan, memang sudah menghadap kiblat. Air kerannya di arah barat, sehingga orang yang berwudu langsung ke arah kiblat. Tapi kalau air kerannya di arah timur, kita ingin melaksanakan kesunahan menghadap kiblat, kan repot. Ambil air, muter dulu wajah. Menghadap kiblat kalau memungkinkan dan mudah. Kalau sulit, nggak perlu. Yang ke-16, tidak bicara. Itu pun kalau tidak penting. Kalau sangat penting, kita pinjam motor orang, kuncinya ada di kita. Terus orang yang punya motor itu buru-buru mau pulang. Dia teriak-teriak, siapa yang bawa kunci? Kita yang sedang wudu memegang kuncinya. Diam aja, dibereskan wudunya. Ketika ditanya, Tum, tahu nggak di mana kunci? Kalau penting, jawab. Bahkan kalau panggilan itu dari orang tua, wajib jawab. Jadi jangan sampai mendahulukan yang sunnah, tapi malah mengabaikan yang wajib, yaitu panggilan orang tua kita. Yang ke-17, membaca syahadat. Bahkan ada sebagian ulama membaca syahadat itu dalam setiap rukun. Ketika mau membasuh wajah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika membasuh tangan, kepala juga kaki, semuanya. Tapi kalau tidak bisa, minimal di awal atau di akhir. Yaitu doa nomor 19 ya. Saya lewat dulu meminumnya. Doanya bagaimana? Setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang setelah berwudu membaca doa tadi, syahadatnya ditambah doanya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya 8 pintu surga. Yang mana dia boleh masuk di pintu mana saja yang dia kehendaki. Kira-kira sholat kita sudah semaksimal apa? Puasa kita sudah semaksimal apa? Sedekah kita semaksimal apa? Ya minimal-minimalnya. Dengan doa setelah wudhu, mudah-mudahan ke-8 pintu surga dibukakan untuk kita. Kemudian kita mau pilih yang mana ya? Sedekah atau pintu sholat, pintu tahajud, pintu duha. Amalan ringan, tapi pahalanya besar. Sayang kalau kita lewatkan. Kemudian yang ke-18 tadi kelewat, meminumnya. Jadi air wudhu kita tampung, setelah ditampung sisanya itu kita minum. Berkah. Tapi itu air mustakmal, gak boleh digunakan untuk berwudhu lagi. Untuk diminum boleh, untuk masak boleh. Untuk membersihkan najis gak bisa. Untuk cebok gak bisa.
Karena cebok membersihkan najis harus menggunakan air suci dan mensucikan. Sedangkan masak, diminum dan sebagainya itu boleh menggunakan air mustamal. Yang ke-20 sholat, yakni sholat syukrul wudu. Inilah amalan Bilal radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, amalan apa sih yang membuatmu mendahuluiku di surga?" Artinya terompah Bilal sudah ada di surga waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Kata Bilal, "Tidak ada amalan yang istimewa bagiku kecuali setiap aku batal, aku langsung berwudu kemudian sholat sebisa mungkin." Ini adalah amalan sunnah dalam wudu. Ketika tidak kita kerjakan pun tetap sah wudu kita. Oke, ikhwan.